Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat Islam, yang diantaranya adalah salat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan menyempatkan diri untuk thalabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu syar'i, di mana mempelajari ilmu syar'i merupakan jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. yakni dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalan ke surga, di samping sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan buat dia, Allah ingin dia memperoleh kebahagiaan, kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia paham terhadap agamanya. Karena memang memahami agama dan mengamalkannya merupakan sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya. Demikian pula menyempatkan diri untuk mendatangi ilmu syar'i, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalan ke surga. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, ya, untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah baginya jalan ke surga. Karena dengan dia tahu ilmu syar'i, dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mana yang mendatangkan kemurkaannya, mana yang dapat mengantarkan ke surga Allah dan mana yang malah mengantarkan ke nerakanya. Setelah sebelumnya, ya, libur, ya, karena mungkin seperti yang sudah kita ketahui, ya, seperti biasa pada Ahad pekan kedua kita mempelajari materi fiqih, ya. Kalau sebelumnya kita berusaha mempelajari secara tertib, akan tapi ada hal-hal yang perlu kita pelajari, terutama masalah-masalah yang sifatnya aktual atau hal-hal yang sekarang kita berada di dalamnya, ya. Oleh karena itu, mungkin sementara kita lewatkan mempelajari fikih secara murattaban, secara tertib. Insyaallah nanti, ya, kalau tidak ada hal-hal yang perlu kita pelajari, kita akan pelajari fikih secara tertib seperti biasa. Dan karena sekarang kita berada di bulan Rajab, ya, sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan, maka perlu kiranya kita mengetahui hal-hal seputar bulan Rajab. Demikian pula nanti insyaallah saya akan terangkan juga terkait dengan Sya'ban, dan mungkin nanti menjelang bulan Ramadan kita akan membahas fikih puasa Ramadan, ya. Jadi kita coba menyesuaikan dengan kondisi, karena kalau kita, ya, ini pelajari fikih secara tertib, khawatir hal-hal yang perlu kita ketahui, ya, karena kita berada di sana kita tidak ketahui, ya. Maka untuk sementara kita loncat dulu materinya langsung ke pembahasan tentang bulan yang kita berada di dalamnya, itu bulan Rajab, ya.
Posisinya ini sangat jauh sekali kita loncatnya ya. Jadi yang kemarin kita sudah mempelajari tentang sunanul fitrah ya, fikih siwak, fikih qada'il hajat ya, sifat wudu, berikut kesalahan dalam wudu kalau nggak salah. Sekarang kita langsung loncat ke ya tentang darajat ya. Kalau kita lihat sebagian saudara-saudara kita men-share tentang keutamaan bulan Rajab ya. Demikian pula tentang puasa di bulan ini. Mereka share di media sosial, WhatsApp kah atau Facebook, dan menerangkan keutamaan berpuasa serta keutamaan bulan ini ya. Juga menerangkan bagi yang men-share misalnya dia akan mendapatkan keutamaan ya. Tapi sayangnya tidak mencantumkan riwayat atau dasarnya dari kitab mana ya, riwayat siapa, minimal riwayat siapa ya keutamaan tersebut. Nah, inilah kenapa perlu kita kaji masalah ini agar kita tidak yakni asal atau tidak sembarangan menyampaikan. Karena kalau sudah menghubungkan, menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian, harus ada riwayatnya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man haddatha anni kadiba, man haddatha anni bihadits yara annahu kadhib wa huwa ahadul kadibain atau kadibin. Siapa saja yang menceritakan daripadaku hadis yang padahal hadis tersebut diketahui atau dia tahu bahwa hadis tersebut tidak benar, maka dia salah satu dari dua atau dari para pendusta. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempat di neraka. Ya. Juga karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a may yakut. Cukup kafa bil mar'i ithman, kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta ketika dia asal menyampaikan semua yang didengarnya. Ketika dapat info langsung di-share. Ketika dapat info langsung di-share. Seharusnya sikap yang benar adalah dia tabayyun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang beriman, ketika datang berita kepadamu dari orang yang misalnya seperti fasik, maka tabayyun, cek terlebih dahulu ya kepada orang yang mungkin mengerti apa benar atau tidak. Seperti ini sikap yang perlu kita lakukan ya. Termasuk juga ketika ada orang-orang yang misalnya menganjurkan untuk mengamalkan beberapa amalan, entah itu zikir, entah itu puasa, entah itu sholat ya, dalam jumlah yang banyak, jangan kita langsung mengamalkannya sampai kita betul-betul tahu bahwa ini ada dasarnya, ada di Quran atau di hadis ya. Karena kenapa? Kalau kita langsung mengamalkan, khawatir ya kita sudah capek-capek beramal ya, sudah banyak yang kita kerjakan tapi sia-sia, kan sayang. Karena syarat diterimanya ibadah, di samping kita punya niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendekatkan diri kepada Allah, juga harus ada dasar atau harus ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Siapa saja yang mengerjakan amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Sehingga seorang muslim ketika dia hendak beramal, ada dua yang dia tengok. Pertama, hati, yakni karena siapa atau karena apa dia beramal. Karena siapa? Apakah karena Allah atau karena selain Allah, seperti riya, seperti karena manusia. Karena dan karena apa dia beramal? Karena Allah ingin memperoleh pahalanya, ingin dekat dengannya, atau karena dunia. Kalau karena selain Allah,
atau karena dunia, maka sia-sia amalnya. Ya, setelah dia perbaiki niatnya, dia lihat niatnya ini karena Allah, ingin mendapatkan pahala darinya, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia lihat amal yang hendak dia kerjakan ada dasar atau tidak, ya, dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada dasarnya baru dia beramal. Ya, makanya kata Imam Ahmad rahimahullah bahwa ilmu itu kembali kepada 3. Pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Ya. Yang mana ini merupakan mizan lil a'mal al-batinah, merupakan tolok ukur untuk menilai baik tidaknya batin seseorang. Ya, ini ditengok hatinya, karena siapa dia beramal, karena apa dia beramal. Kalau karena Allah berarti sudah betul niatnya. Ingin mendekati kepada Allah sudah betul niatnya, ingin memperoleh pahala darinya sudah betul niatnya, ingin mendapatkan keridhaan Allah sudah betul niatnya. Tinggal dia lihat, ya, amal yang hendak dia kerjakan. Maka ilmu yang kedua adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak kami perintahkan, maka amal tersebut tertolak. Maka dia tengok amal ini ada enggak dasarnya, ya, riwayat siapa hadis tersebut misalnya. Kalau ada baru dia beramal, ya. Kemudian hadis yang ketiga yang menjadi rujukan ilmu, dalam arti ilmu kembali kepada 3. Pertama hadis innamal a'malu binniyat, yang kedua man amila amalan laisa alaihi amruna, dan yang ketiga adalah al halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma, dan antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang masih syubhat. Apa sikap dia ketika dihadapi dengan masalah yang enggak jelas? Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan famanittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Siapa saja yang jaga diri, enggak gampang mengerjakan hal-hal yang masih belum jelas, maka sebenarnya dia telah menjaga agamanya, demikian pula menjaga kehormatannya. Ya. Jadi ini sikap kita menyikapi misalnya hal-hal yang dikerjakan oleh sebagian orang, ya. Ya, ini apa, kita cek dulu, kita lihat dulu ada dasarnya atau tidak. Baik, itu mungkin sekedar pengantar saja. Sekarang kita langsung mempelajari terkait dengan keutamaan bulan Rajab dalam sorotan, yakni kita kaji dengan merujuk kepada kitab-kitab para ulama, ya. Demikian pula dengan merujuk kepada kitab-kitab hadis, ya, apakah ada keutamaan khusus di bulan Rajab, ya. Ini ada risalahnya, tinggal tadi dilihat di sini, ya, di menu fikih. Jadi setelah masuk kalau di HP, di beranda diklik, kemudian ada beberapa pilihan, ada akidah, ada fikih, ada hadis, ada sirah. Klik menu fikih, kemudian digeser agak ke bawah. Di sini ada materi, ya, keutamaan bulan Rajab dalam sorotan, ya. Baik, secara umum bahwa bulan Rajab ini termasuk bulan haram, ya. Bulan haram artinya bulan yang haram itu bisa mengandung arti suci, juga bisa mengandung arti yang diharamkan, bisa juga diartikan dengan bulan yang dihormati. Itu bulan haram, ya. Bulan haram ini disebutkan dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan, ya, di sisi Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Jadi 12 bulan ini sudah ditetapkan sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan
haram. Allah sebut minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Apa sajakah bulan haram tersebut? Yang diterangkan dalam hadis, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram secara berurutan semua ini, dan kemudian Rajab yang sekarang kita berada di dalamnya. Ya, ini bulan haram. Ingat, arti haram artinya bulan suci atau bulan yang dihormati atau bulan yang diharamkan di sana melakukan kezaliman, terutama kezaliman besar. Karena Allah katakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka jangan kalian melakukan kezaliman di dalam bulan-bulan tersebut. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard." Sesungguhnya zaman itu beredar, berganti, ya, seperti sebelumnya sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahra. Tahun itu ada 12 bulan. Meskipun ketetapan untuk bulan yang pertama dalam kalender Hijriah ini ditetapkan di zaman Umar bin Khattab, ya. Bukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini termasuk sunnah. yakni sunnah khulafa rasyidin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita mengikutinya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Setahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyat, yang 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, setelah Dzulqa'dah Dzulhijjah, setelah Dzulhijjah Muharram. Dan ada kenapa disebut dengan Dzulqa'dah, kenapa disebut dengan Dzulhijjah, dan kenapa disebut dengan Muharram. Kalau kita lihat kitab tafsir, kita akan ketahui Dzulqa'dah itu artinya bulan yang ketika itu berhenti. Ya, kenapa berhenti? Karena menjelang memasuki bulan haji, yaitu Dzulhijjah. Dzulhijjah bulan yang di situ dilakukan ibadah haji. Meskipun bulan-bulan haji itu kan ada 3, ada Syawal, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebut dengan Dzulqa'dah dan menjadikan sebagai bulan haram adalah untuk, hikmahnya adalah untuk menjaga manusia yang hendak melakukan ibadah haji, ya, dari tempat yang jauh agar mereka di perjalanan aman menuju Baitullah. Maka pada saat tersebut sudah tidak boleh lagi yang namanya terjadi peperangan, ada orang yang menganiaya, membegal dan menakut-nakuti manusia. Maka disebutlah dengan Dzulqa'dah. Kemudian Dzulhijjah ini karena pada saat tersebut dimulai ibadah haji, ya, pada tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, ya. Nah, maka disebut dengan Dzulhijjah karena dilakukan ibadah haji pada bulan tersebut. Kemudian setelah manusia melakukan ibadah haji, agar manusia pulang ke tempat asal mereka dalam keadaan aman, maka ada bulan Muharram, ya. Muharram artinya bulan yang sangat diharamkan. Diharamkan apa? Terutama berperang, melakukan kezaliman di sana, yakni agar manusia sepulang haji mereka aman di perjalanan, tidak ada orang yang mengganggu. Maka siapa saja yang melakukan kezaliman di bulan tersebut dosanya sangat-sangat besar, ya. Itu kenapa disebut Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajabu Mudhar. Sedangkan Rajab Mudhar. Kenapa disebut dengan Rajab Mudhar? Karena di antara kabilah-kabilah Arab ketika itu yang paling memuliakan bulan haram adalah suku Mudhar. Oleh karena disebut dengan wa Rajabu Mudhar, dan Rajab seakan-akan yang dimuliakan oleh suku Mudhar, alladzi yang baina Jumada wa Sya'ban, letaknya antara Jumada Tsaniyah dan Sya'ban, ya. Dan kaum jahiliyah dahulu mereka memuliakan hal ini, ya, orang-orang musyrik bangsa Arab, ya, mereka memuliakan 4 bulan haram ini. Mereka warisi tentunya dari nenek moyang mereka, Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, ya. Sayangnya mereka kemudian berubah menjadi musyrik padahal nenek moyang mereka di atas tauhid, ya. Nah, ini sehingga ketika terjadi peperangan pada bulan Rajab,
disebutlah dengan harbul fijar, perang pelanggaran terhadap kemuliaan bulan haram. Itu. Selanjutnya, kenapa disebut dengan bulan haram? Ya, disebut dengan bulan haram atau bulan yang suci, dihormati atau diharamkan adalah karena kemuliaan bulan itu dan haramnya, haram, yakni haram melakukan dosa-dosa di bulan itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu, juga memiliki tempat yang Dia muliakan. Waktu yang Dia muliakan yaitu bulan haram, tempat yang Dia muliakan seperti tanah haram. Ya. Sehingga melakukan dosa dan maksiat pada waktu atau tempat tersebut lebih besar dosanya. Kata Ibnu Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, Allah mengkhususkan 4 bulan dan menjadikannya haram, suci, terpelihara, serta meninggikan kemuliaannya, menjadikan berbuat dosa di bulan itu lebih besar dosanya, dan beramal soleh pada bulan tersebut lebih besar pahalanya. Maka kalau kita beramal soleh apa saja, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu baca Al-Quran, berzikir, beramal soleh, baik yang terkait antar kita dengan Allah maupun antar kita dengan manusia, berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturahim, ya, membantu orang lain, maka pahalanya lebih besar dibanding amal soleh yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Ya. Nah ini kenapa disebut dengan bulan haram, ya, dan keutamaan di bulan haram. Oleh karena itu kalau seorang beramal soleh secara umum silahkan, maksudnya dia mau lebih mengutamakan pada bulan haram ini dengan banyak ibadah, silahkan. Karena pada bulan ini bulan haram memiliki kelebihan dibanding bulan-bulan yang lain. Ya, misalnya dia berpuasa, cuma jangan ditetapkan misalnya awal Rajab misalnya, karena hadis yang menyebutkan puasa misalnya di awal atau mengkhususkan pada hari tertentu, hadisnya rata-rata dhaif atau tidak sahih. Tapi secara umum kalau seorang misalnya mempergiat ibadah pada bulan haram, silahkan. Seperti puasa Senin Kamis di bulan ini, puasa Ayyamul Bid, ya, pertengahan bulan Hijriyah, ya, Qamariyah, ya, 13, 14, 15, ya. Ini maksudnya silahkan, ya. Tapi kalau kita mengkhususkan di awal bulan atau pada tanggal-tanggal tertentu, maka tidak ada dasarnya. Baik, selanjutnya kenapa disebut bulan ini dengan Rajab? Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, pernah menyatakan bahwa dinamakan bulan ini dengan Rajab karena bulan tersebut yurjab, yakni yu'azzam, dimuliakan. Dari kata-kata Rajaba fulanun maulah, yakni azzamah, si fulan memuliakan maulanya, tuannya. Ya, sehingga disebut dengan Rajab, yakni bulan yang dimuliakan. Ada juga yang berpendapat bahwa karena pada bulan tersebut, yakni para malaikat memuliakannya dengan bertasbih dan bertahmid. Tetapi hadis yang menyebutkan tentang ini maudhu' atau palsu. Ya. Selanjutnya kaum jahiliyah mereka memuliakan bulan Rajab, ya. Terlebih kabilah Mudhar seperti yang tadi saya sampaikan, suku Mudhar, sehingga disebut dengan Warajabu Mudhar dan Rajab suku Mudhar. Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayah menerangkan diidhofatkan, dihubungkan kata-kata Rajab dengan Mudhar karena mereka kabilah Mudhar sangat memuliakan, berbeda dengan suku yang lainnya, ya. Dan di antara bentuk penghormatan mereka terhadap bulan itu adalah dengan mengharamkan perang pada bulan tersebut, sehingga ketika terjadi peperangan pada bulan tersebut disebut dengan harbul fajar atau harbul fijar, perang pelanggaran, ya. Mereka juga melakukan penyembelihan pada bulan itu dengan nama al-atirah, berupa kambing yang mereka sembelih untuk ketika itu untuk berhala mereka, lalu darah tersebut dituangkan ke kepalanya. Kemudian Islam datang dan membatalkan perbuatan tersebut, ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la fara' wala atirah, tidak ada lagi fara', penyembelihan kepada berhala, dan atirah yang dilakukan pada bulan Rajab. Selanjutnya pendapat para ulama terkait dengan Rajab, ya.
Sebagian kaum salaf terdahulu mereka mengatakan bulan Rajab adalah bulan menanam. yakni persiapan untuk memasuki bulan Ramadan, ditanam dulu ya benih. Sedangkan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman ya. Persiapan juga ya di lebih lebih giat lagi. Dan pada bulan Ramadan adalah bulan memetik hasilnya. Maksudnya apa? Apabila seseorang jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan dia sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke bulan Ramadan dengan mempergiat, meningkatkan ibadahnya, maka nanti akan ringan. Makanya nanti insya Allah mudah-mudahan kalau nanti menjelang bulan Ramadan ada kesempatan kita sedikit mungkin membahas bulan Sya'ban berikut persiapan bulan Ramadan fikihnya ya. Jadi siapa saja yang jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan dengan yakni mempergiat meningkatkan ibadahnya, maka nanti akan ringan memasuki bulan Ramadan. Misalnya di bulan Sya'ban, kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan tersebut adalah agar ringan. Perumpamannya sama seperti ketika seseorang mau berenang ya, maka dia perlu pemanasan ya, dengan mungkin olahraga dulu, ngelilingi kolam dulu ya. Setelah dia sudah ya berapa menit, baru kemudian dia lompat dan masuk ke kolam renang, ringan jadinya. Beda dengan langsung nyebur berenang yang ada dia nggak tahan lama, ngap-ngapan atau ngos-ngosan ya. Maka seperti inilah supaya kita tidak kaget memasuki bulan Ramadan, kita punya persiapan baik di bulan Sya'ban atau di bulan Rajab gitu ya. Kemudian ada sebuah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hadisnya dhaif, tidak sahih, yaitu yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab, demikian pula pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Secara makna isinya benar. Sehingga kalau seorang berdoa dengan doa ini silahkan saja. Akan tetapi jangan menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sahih. Yang masyhur dari generasi salaf terdahulu adalah mereka biasanya sebelum memasuki bulan Ramadan berdoa, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa taqabbalhu minna mutaqabbala. Ini yang masyhur ya dari Imam Al-Auza'i dan tabi'in lainnya ya. Ini yang masyhur, kita bisa, dan ini doa ini lebih mencakup. Pertama, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, salimni, sampai selamatkan. Maksudnya adalah sampaikan aku ke bulan Ramadan. Tapi enggak cuma sampai, karena banyak orang yang sampai di bulan Ramadan tapi menyia-nyiakan. Maka di situ kita minta wasallim Ramadhanali, selamatkanlah Ramadan untukku, yakni agar aku tidak menyia-nyiakan. Tapi tidak sampai di situ, karena terkadang ada orang yang sudah mengisi bulan Ramadan dengan sebaiknya, yang mungkin tidak ikhlas, mungkin banyak melakukan pembatal pahala, entah dengan ghibah, entah dengan namimah, entah dengan melakukan kezaliman. Maka dia minta yang ketiga, wa taqabbalhu minni mutaqabbala, minna mutaqabbala, dan terimalah ibadah yang aku lakukan pada bulan Ramadan. Sehingga ada tiga yang kita minta dalam doa ini, disampaikan, dimudahkan beramal soleh, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal yang sudah kita kerjakan tidak sia-sia. Ini penting sekali. Maka bagusan doa ini daripada doa yang ini. Tapi kalau seorang berdoa dengan doa ini karena isinya enggak salah, enggak apa-apa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Cuma enggak cukup sampai di sini. Karena banyak orang yang disampaikan ke bulan Ramadan tapi tidak dia isi. Maka yang afdol adalah setelah sampai di bulan Ramadan dimudahkan beramal soleh dan diterima amal solehnya. Sehingga yang paling utama doanya adalah Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ini yang lebih utama karena mencakup tiga hal tadi dan dipraktekkan oleh generasi salaf terdahulu ya. Baik, sedikit lagi masih kita membahas bulan Rajab. Nah, terkait dengan keutamaan khusus ibadah atau pada hari-hari tertentu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram,
ya. Beliau menyatakan dalam kitab Tabyinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab. Beliau adalah al-hafiz, sudah tingkatan tinggi dalam ahli hadis. Jadi ahli hadis sudah ada tingkatan-tingkatannya, ada muhaddis, ada musnid, ada al-hafiz, ada kalau tingkatan paling tingginya Amirul Mukminin fil hadis seperti Imam Bukhari dan Muslim, ya. Dan al-hafiz ini ya udah tingkatan sangat tinggi juga, di samping hafal ratusan ribu hadis, mengetahui dan bisa memilah mana yang sahih dan mana yang dhaif. Terkadang kita hanya membaca kitab cuma Bulughul Maram saja. Padahal Al-Hafidz Ibnu Hajar memiliki karya yang sangat banyak. Di antaranya Fathul Bari, di antaranya juga adalah Talkhisul Habir dalam bidang fikih, takhrij beliau terhadap yakni terkait dengan hadis-hadis fikih. Demikian pula termasuk diantaranya adalah ini Tabyinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab, ya. Kata beliau, tidak ada hadis sahih yang bisa dijadikan hujjah tentang keutamaan bulan Rajab, ya, maupun berpuasa di bulan itu dan hari-harinya, yakni secara khusus, ya. Demikian juga tidak ada keutamaan melakukan qiyamul lail secara khusus, ya. Jadi yang disebarkan di masyarakat ya banyakkan hoax, ya, gitu ya, tidak ada, ya, gitu. Kemudian juga kata beliau, adapun hadis-hadis tegas yang datang tentang keutamaan Rajab ataupun keutamaan berpuasa di bulan itu, keutamaan bulan Rajab dan berpuasa di bulan itu, maka dapat disimpulkan menjadi dua keadaan hadisnya. Kalau enggak dhaif dan maudhu, palsu. Jadi tingkatan dhaif juga ada berapa tingkatan, ya. Paling parahnya maudhu, palsu, karena dalam sanadnya ada seorang rawi misalnya sebagai wadha dan kadzdzab, seorang pendusta, ya. Atau dhaif ini juga sudah menunjukkan bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian juga tentang umrah di bulan Rajab pun tidak ada hadis yang menerangkan keistimewaan umrah di bulan ini, ya. Bahkan yang lebih utama adalah umrah di bulan Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Dalam riwayat lain, ta'dilu hajjatan ma'i. Berumrah di bulan Ramadan seperti berhaji. Dalam riwayat lain, seperti berhaji bersamaku. Nah, ini yang ada keutamaannya dalam hadis yang sahih. Adapun di bulan Rajab maka tidak tidak ada. Tentang salat raghaib seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Ini tertera dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Seperti ini lafaznya, ya, an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda seperti ini, teksnya, ya. Ma min ahadin yasumu yaumal khamis. Tidak ada seorang pun yang berpuasa pada hari Kamis. Dalam tanda kurung ini awwala khamisin min Rajab, yakni Kamis pertama pada bulan Rajab. Tsumma yusalli fi ma bainal isya wal atamah. Kemudian melakukan salat antara isya dengan permulaan malam, ba'dal isya, yakni lailatul jumu'ah, pada malam Jumat. Isnatai asyrata rakaah, 12 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitab, di mana setiap rakaatnya dia membaca surah Al-Fatihah sekali. Wa inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan membaca surah Al-Qadar salasa marrat, 3 kali. Wa qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad isnatai asyrata marrah, 12 kali. Yafsilu baina kulli raka'ataini bi taslimah, di mana antara setiap 2 rakaat dia pisah dengan sekali salam. Fa idza faragha min salatihi, setelah selesai salat, shalla alayya sab'in, dia bersalawat kepadaku sebanyak 70 kali. Fa yaqulu fi sujudihi, sehingga dalam sujudnya dia pun mengucapkan 70 kali subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Tsumma yarfa'u ra'sah, lalu bangun dari sujud, wa yaqul, dan mengucapkan sab'ina marrah, sebanyak 70 kali, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul a'wam. Ya Rabbi, ampuni, sayangi, maafkan, sesungguhnya Engkau Maha perkasa lagi Maha agung. Tsumma yasjudu tsaniyah, kemudian sujud yang kedua, fayaqulu mithla ma qal, dan mengucapkan seperti sujud sebelumnya, ya. Tsumma yas'alullaha ta'ala hajatah, lalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala hajatnya. Fa innaha tuqda, maka akan dipenuhi hajatnya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang nyawaku di tangannya, "Ma min 'abdin wala ummah wala amah." Gitu. Tidak ada seorang budak, laki maupun perempuan, shalla hadhihi shalah, atau hamba laki maupun perempuan, shalla hadhihi shalah, yang melakukan salat ini, illa ghafarallahu lahu jami'a dzunubihi, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni semua dosa-dosanya, walau kanat mithla zabadil bahr, meskipun sebanyak buih di lautan, wa adadir ramal, dan meskipun dosanya sebanyak pasir yang ada, wa waznil jibal, dan meskipun dosanya seberat gunung, wa warakil asjar, sebanyak daun-daun yang ada di pepohonan, wa yushaffa yaumal qiyamah fi sab'i mi'ati min ahli baiti, akan diberikan izin untuk memberikan syafaat pada hari kiamat untuk 700 keluarganya, mimman qad istawjaba benar, yang seharusnya masuk ke dalam neraka. Kita lihat hadisnya, ya. Ini menurut para ulama hadis maudhu', ya, palsu, ya. Bahkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin diterangkan perbuatan ini bid'ah. Hadis yang menyebutkan tentang hal itu palsu dengan kesepakatan ahli hadis. Dan ulama yang menerangkan kepalsuan hadis ini diantara Imam Ibnul Jauzi, ya, penulis kitab Zadul Masir, ya, dalam Maudhu'at. Demikian pula Al-Hafiz Abdul Khattab, demikian pula oleh ulama bernama Abu Syamah, ya, seperti tertera di kitab Al-Ba'id ala Inkaril Bid'ah wal Hawadith. Demikian pula Ibnul Hajj dalam kitab Al-Madkhal, ya, dan Ibnu Rajab dan para ulama lain, bahkan Imam Nawawi, imam ulama madhab Syafi'i, tokohnya, ya, dia mengatakan perbuatan ini bid'ah yang buruk, perlu diingkari, kata beliau dengan keras. Isinya mengandung banyak kemungkaran, sudah tentu harus ditinggalkan dan jauhi serta mengingkari pelakunya. Dalam fatwa beliau, ya, fatwa-fatwa beliau. Kenapa kitab tersebut tercantum dalam kitab Ihya Ulumuddin? Pertama, perlu kita ketahui bahwa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau terkadang dalam mencantumkan hadis agak mutasahil, menggampangkan, dicantumkan, kurang dalam memeriksa sanadnya, sehingga banyak hadis-hadis di sana. Dan alhamdulillah ulama belakangan ada yang menyempatkan diri meneliti kitab hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, seperti Imam Al-Iraqi, ya, sehingga terkenal kitab Takhrij Al-Iraqi, ya, terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Maka siapa saja yang ingin baca kitab Ihya Ulumuddin, dia hendaknya melihat takhrij. Takhrij itu penelitian tentang derajat hadis, ya, apakah hadisnya sahih, dhaif atau maudhu', ya, oleh ulama ahli hadis. Al-Iraqi, beliau menelitinya, ya, dan kemudian menghukumi hadis-hadis yang ada di dalamnya. Karena Imam Al-Ghazali sendiri mengakui, meskipun beliau imam, kita akui keimamannya, ya, dalam hal fikih masya Allah, ya, tapi tetap dalam hal hadis ada kekurangan, ya. Beliau mengatakan sendiri, ana musjal bidha'ah fi ilmil hadis, perbendaharaan saya dalam ilmu hadis kurang, ya. Demikian pula tidak ada yang namanya salat alfiyah yang dilakukan pada hari pertama bulan Rajab, termasuk juga salat Ummu Dawud yang dilakukan pada pertengahan Rajab. Ini semua, ya, diada-adakan, ya. Ini sedikit lagi masya Allah, sedikit ini terkait dengan sebagian orang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Apakah benar hal ini? Sebenarnya pernyataan terjadi pada bulan Rajab ini masyhur dari qasas, para tukang cerita. Yakni ada khilaf di kalangan para mu'arrikh, para ahli sejarah terkait kapan terjadinya Isra dan Mi'raj, ya. Makanya ada yang berpendapat, ya, tanggal 27 Rajab, tapi ini tidak sahih, ya, sebagaimana diterangkan oleh banyak ahli sejarah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagian tukang cerita, jadi ini dari cerita omongan sana sini, menyebutkan bahwa kejadian itu terjadi pada bulan Rajab. Tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, penulis kitab Bulughul Maram, mengatakan hadza kadzib, ini bohong, bukan terjadi pada bulan Rajab. Seperti ini, ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, diriwayatkan pernyataan dengan isnad yang tidak sahih dari Al-Qasim bin Muhammad bahwa Isra'nya Nabi SAW pada tanggal 27 Rajab, tapi diingkari oleh ulama Ibrahim Al-Harbi dan yang lainnya. Berarti kurang tepat,
menyatakan bahwa terjadi pada tanggal 27 Rajab. Hanya dari qasas para tukang cerita, katanya begini, katanya begitu, akhirnya ditetapkan, ya. Ya. Jadi masih dalam khilaf di kalangan ulama. Ya. Tapi intinya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ya terutama ketika beliau mengalami amul huzn, tahun terjadi kesedihan pada tahun itu karena meninggal istri beliau yaitu Khadijah binti Khuwailid dan paman beliau Abu Thalib, sehingga di samping beliau juga mendapatkan tekanan, gangguan ya dari orang-orang kafir Quraisy. Maka untuk menguatkan hati beliau, menenangkan beliau, menghibur beliau, maka Allah Subhanahu wa taala mengisra dan mi'rajkan beliau, memperjalankan di malam hari ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian memi'rajkan. Dan ini ya sejalan dengan dalil akli di samping nakli. Kalau nakli kan jelas, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Kenapa kita katakan ini sejalan dengan akal, ya? Kalau kita lihat lafaz ayat ini, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Yakni yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, ya, yang mudah baginya segala sesuatu, tidak mustahil baginya segala sesuatu, yang apabila menetapkan sesuatu hanya mengatakan kun, maka jadilah sesuatu itu, ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang jalan nggak mungkin, tapi yang menjalankan adalah Allah. Perumpamaannya seperti seekor semut misalnya. Seekor semut tidak mungkin mengadakan perjalanan misalnya dari Jakarta ke Bogor dalam waktu 2 jam. Tidak mungkin. Kalau semut itu yang berjalan, karena keadaannya lemah. Sama kita aja kalah cepatnya. Tapi kalau ada yang memperjalankan, maka tidak mustahil. Misalnya semut itu ada di buah rambutan. Kemudian rambutan ini dimasukkan ke mobil bak, sehingga dijalankanlah oleh mobil semut itu yang ada di buah rambutan, sehingga dalam waktu singkat sampai di Bogor dalam waktu 2, karena ada yang memperjalankan. Nah, ini ada yang memperjalankan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, ya. Bukan lafaznya bukan sara. Kalau sara itu kembalinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau asra kembalinya kepada Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Maka itu sejalan dengan akal sehat. Maka ketika orang kafir mereka ngingkari, masa sih Nabi SAW mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma semalaman, kemudian dimi'rajkan ke atas langit, mustahil. Sehingga sebagian orang yang mungkin sudah masuk Islam ada yang murtad dan kemudian dijadikan bahan olok-olokan, dan disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang hal ini, tapi beliau membenarkan, sehingga beliau disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini kebenaran Isra dan Mi'raj. Akan tapi kapan terjadinya itu ada khilaf di kalangan ulama, dan yang mengatakan tanggal 27 Rajab ini diingkari oleh sebagian ahli sejarah, tidak pada tanggal tersebut, ya. Yang penting kita ambil pelajaran, bukan untuk setelahnya memperingati dalam artian karena memang itu tidak disyariatkan. Yang penting kita ambil pelajaran hikmah dari Isra dan Mi'raj, dan kedudukan sholat sampai diwajibkan langsung ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj ke atas langit yang ketujuh menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di As-Sidratul Muntaha. Saya kira ini pembahasan kita pada kesempatan pagi hari Ahad ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Mungkin sebelum kita tutup, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan.